Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman dan sahabat netizen, ketemu lagi di Republik Palu Gadang. Makasih. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih, teman dan sahabat netizen. RPG. Wah, seperti biasa, sudah ada Bahrul Alam, Om Bahrul. Ya. Terus Assalamualaikum. ada Om Kus Nanto, ada Om Anton juga, dan saya Saldi ya. Dan sekarang sore ini kita akan ngobrol-ngobrol soal strong leader ya Om Bahrul ya? Iya, betul. Silakan Om Bahrul. Oke, gaskeun. Begini. Tadi RPG jangan sampai ditafsirkan salah jadi peluncur granat nanti kan. Bukanlah. Jadi memang kita mau meluncurkan granat, tapi isu yang kita anggap menjadi isu aktual di masyarakat yang kita rasakan sekarang ini adalah perlu dikemukakan, diangkat dalam sebuah diskusi ya di forum kita RPG ini. Dan tadi kita punya ide, ada masukan kepada kita tentang strong leader ya. Kita perlu sebuah atau sosok kuat untuk memimpin negeri ini ya. Nah, tapi saya lihat korelasi dari lahirnya sebuah orang yang kuat tidak lepas dari milieu yang membentuk mereka dari awal. Dari kalau orang Inggris bilang charity begins at home ya, dari rumah, pendidikan awalnya bagaimana, karakter buildingnya bagaimana, nanti baru dia lahir dari sebuah sosok yang bisa. Nah, ini harus kita bahas. Menurut saya, iya, bukan strong leader yang nggak bisa kan? jadi langsung begitu aja. Untuk menjadi pemimpin itu nggak bisa ujuk-ujuk jadi, nggak bisa. Dia perlu proses. Nah, kita harus melihat bagaimana jalannya proses melahirnya pemimpin. Itu yang kita belum. Saya lihat sampai sekarang ini kita masih kebingungan mencari sosok atau figur yang bisa. Strong itu bukan fisik ya? Bukan ya, visi bukan yang juga nge-gym itu kan Betul. strong tuh. Strong. Tapi kan banyak yang begini juga. Strong dalam Hai, gitu. Enggak dong. konteks negara mungkin Iya. kalau itu kuat dalam pendirian, Lahir batin ya. berani mengimplementasikan apapun tantangan ke depan. Mungkin Dan itu ya. satu hal, peduli kalau dalam konteks state ya, konsep. statementship-nya. Jadi ada kata-kata mutiara yang paling bagus dari John Fitzgerald Kennedy ya. Ketika Anda sudah jadi presiden ya, loyalty ya kepada partaimu hilang, tapi kau akan loyal kepada bangsamu, negaramu, your nation. Nah, kalau yang saya baca, pemimpin yang kuat itu adalah pemimpin yang juga menerima tanggung jawab atas tindakan seluruh tim Ya, orang. Itu ya. jadi nggak single fighter ya, nggak main Lone Ranger gitu Iya, ya. nggak one man show. Iya. Karena di bawahnya ada orang-orang juga yang Saya harus lihat bersama. kita baru saja ada kalau kita lihat dari perjalanan sejarah Republik ini dari mulai kemerdekaan 45 sampai sekarang, kita sudah berapa kali berganti presiden ya. Banyak masalah-masalah klasik ya yang belum terpecahkan, menyangkut soal pendidikan, masalah politik ya. Kita dirikan reformasi partai politik yang berbasis kita sekarang sistem kita ini kan presidensial ya. Liberal presidensial. Ya, nah tapi persoalan kita tidak lepas dari tadi kita bicara ojol saja sudah masalahnya tidak begitu crowded ya. Iya, di episode 1-2 tuh ya, Om Bahrul ya. Kemudian kita lihat ini persoalan di mana, apakah karena leadersnya yang tidak kuat atau mekanisme parlemen kita yang tidak mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi bangsa ini, atau apa, atau tidak mampu. Ini kan masih debatable. Kalau strong leader itu mungkin teruji kali kalau ketika negara sedang krisis kali ya. Ya. Itulah mungkin kita bisa menilai apakah seorang pemimpin itu Diuji. bisa kuat, bisa tahan, bisa menghadapi. Kapal mau tenggelam ya, mampu dia nggak menyelamatkan ya. Ya. Ya betul, setuju. Setuju. Nah. Tapi sorry nih om-om semua, om-om. Om senang. Jadi kalau yang saya baca lagi nih, seorang pemimpin itu ada beberapa butir nih, ada 8 kalau saya baca ya. 1 integritas, 2 pengetahuan, 3 keberanian, terus 4 inisiatif, kebijaksanaan, nomor 5, nomor 6-nya keadilan, 7 dapat dipercaya, yang ke-8 sikap tidak mementingkan diri sendiri. Itu dia. Nah, sekarang ini kan udah terbuka nih, kita sebentar lagi Pilpres 2024 ya. Iya. Di mana-mana kita lihat spanduk banyak sekali, semua bicara tentang kitab number 1 ya. Nah, sekarang bagaimana rakyat untuk memilih calon yang benar? Ini kan question mark ya.
kalau tidak media ikut mengkampanye ya dengan benar persyaratan-persyaratan ini, bagaimana kita akan terus masuk dalam ya permainan apa namanya, campaign media ya kan. Nah, kita punya satu narasumber di ujung sana yang katanya juga punya visi tentang strong leader. Mungkin bisa kita Boleh. ketemu dengan Pak Aris ya tadi ya. Beliau ini juga salah satu pemerhati masalah-masalah kepemimpinan ya. Iya. Silakan. Halo Pak Aris. Pak Aris, kami mau bertanya nih Pak Aris. Tadi ada ide kami untuk melihat kriteria strong leader itu apa. Bagaimana kita bisa menempatkan sosok. Ini kita kan sekarang ini sedang dalam menyongsong Pilpres 2024 ya. Ya. Nah, ini lagi ramai nih. Ada 3 figur yang sedang diusung ini kan. Tapi kita melihat bagaimana masuk kriteria strong leader kepada ketiga orang ini. Setuju nggak? Saya pikir Boleh. Mungkin pendapat Pak Aris. Ya, jadi sebelum saya bicara ke spesifikasi strong leader, saya kepingin bicara makro dulu ya, menerangkan latar belakang ya. Jadi bangsa kita ini dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa, itu benar-benar bangsa yang sangat kaya raya ya. Karena apa? Sudah ratusan tahun negara-negara Eropa ya itu menjajah ya, mengeruk kekayaan alam Indonesia ini sampai sekarang tidak pernah habis-habis ya. Itu satu. Yang kedua, Tuhan juga memberikan kekayaan iklim di Indonesia ini selama setahun ya, setiap hari ya, matahari ya 365 hari bersinar ya. Kemudian Tuhan juga memberikan kepada bangsa Indonesia itu letak geografis yang sangat strategis di perempatan dunia, sehingga setiap tahun itu ratusan ribu kapal, ratusan ribu pesawat terbang harus melintas di negara kita, dan itu semuanya itu income ya gitu. Nah, namun demikian, karena negara kita ini sangat kaya dari semua sumber daya, maka tidak heran bila negara-negara lain pengen menguasai Indonesia untuk mengeruk kekayaan sumber daya itu tadi, baik sumber daya alamnya ya, sumber daya iklim ya, udara maupun geostrategis ya yang berada di bisa turun dikit persimpangan Pak, dunia. biar ke bawah dikit tampilannya, biar dapat semuanya gambarnya ya. Begini. Oke, Yes. betul. Oke. Nah, di sini di samping kita bicara tentang segala macam sumber daya itu, kita tentunya harus berbicara how to manage, how to develop, how to lead. Ya. Jadi bagaimana memanagenya, bagaimana mengeksplorasinya, bagaimana cara memimpinnya, ya, agar semua sumber daya itu bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh bangsa sendiri, dioperasionalkan dan menghasilkan untuk ya, bangsa kita sendiri, bukan diambil atau dijual ke tempat lain. Nah, inilah yang perlu kita cari, sehingga kalau kita simplify ya, kita buat simple, permasalahan bangsa kita akhirnya hanya satu. Apa itu? Pemimpin, yaitu strong leader yang bisa untuk mengeksploitasi segala macam sumber daya itu. Namun strong leader ini juga tidak cukup hanya mempunyai kemampuan untuk memanage, mendevelop dan mengoperate segala macam sumber daya. Pemimpin ini juga harus bisa mempunyai visi ya untuk melihat ancaman potensial dari luar dan dari dalam sendiri. Nah, khususnya lebih cenderung ke eksternal. Nah, jadi kalau pemimpin kita tidak mempunyai spesifikasi yang bisa melihat secara makro, geostrategis, ya. Nah, ini juga bukan saya katakan sebagai strong leader. Nah, singkat kata, tadi sudah disampaikan oleh Pak Barul Alam, ya, dari hal yang paling kecil adalah start bikin at home. Ya, itu benar. Nah, gitu. Sekarang kita mengerucut lagi, ya. Spesifikasi dari strong leader itu apa sih yang kita butuhkan?
sebelum kita bicara dengan A, B, C-nya. Nah, itu. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan itu ada 8 ya. Itu. Kalau menurut saya ya, itu saya ringkas lagi menjadi 2 supaya kita mudah mengingat, yaitu kapabilitas dan integritas. Nah, kapabilitas itu macam-macam tadi itu ya, ada keberanian, visi, ilmu ya, segala macam ya, itu maksudnya ke kapabilitas. Integritas artinya bahwa personal itu benar-benar bisa kita yakini memperjuangkan untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa ada reserve untuk kepentingan dirinya. Nah, ini strong ya secara integritas ya, karena kita juga tidak mungkin mencari pemimpin yang dikatakan strong ya, tapi strongnya itu hanya untuk kebutuhan dirinya. Nah, berkaitan dengan kapabilitas ini ya, kita breakdown lagi ya, kita breakdown lagi. Apa ini yang kita butuhkan? 1 ya, dia mampu menguasai dan mengelola segala macam sumber daya yang ada di Indonesia. 2, dia mampu merangkul semua heterogen dari etnis, suku ya, dan segala macam heterogenitas seluruh Indonesia ya. 3, dia mampu menjalin komunikasi ya, itu menyatukan semua sumber daya itu ya, untuk bisa mengoperate SDM kita yang ada, mengoperate sumber kekayaan alam kita sendiri sampai ke hilirisasi ya. Itu. Yang keempat, dia mampu mengconnecting ya, antara kepentingan di dalam negeri dengan kepentingan regional dan kepentingan internasional. Dia harus mempunyai networking yang skala internasional. Yang kelima, ya, dia harus melepaskan semua atribut yang bersifat sektoral, yaitu partai dan lain sebagainya. Nah, ini kapabilitas ini harus dipunyai oleh strong leader yang akan kita cari. Ya. Kemudian dari segi integritas, dia sudah teruji selama hidupnya. Ya, start bikin at home. Kita lihat dari bibitnya. Dia anak siapa? Dia dididik oleh apa? Ya. Bagaimana perjalanan dia selama ini terhadap bangsa dan negara, sudah teruji atau belum? Nationality dia. Ya, itu. Jangan sampai yang tadi kapabilitasnya bagus tapi integritasnya meragukan, ya, dia eksploitasi, dia eksplorasi seluruh sumber kekayaan alam kita, tapi juga untuk ya kepentingan luar negeri juga, atau mungkin bisa dibeli oleh kepentingan luar negeri. Nah, hal ini juga harus kita verifikasi. Nah, setelah itu semuanya terpenuhi, baru kita bicara dengan yang sekarang ini ada A, B, dan C. Ada 3 calon. 3 calon ini kira-kira siapa yang paling banyak memenuhi spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini? Saya rasa seperti itu, Pak, simpelnya.